dengan tema tumbuh bersama dengan karakter yang baik. Banyak sekali umat Kristiani yang mempunyai pandangan. Asal saya percaya pada Yesus dan dibaptis, itu sudah cukup. Untuk apa ikut persekutuan? Memberitakan Injil, merenungkan Alkitab, itu semua tugas dari pastor, suster, ya. Saya kan cuma umat biasa. Ataupun bahkan ada pemikiran yang penting saya tetap beriman kepada Yesus. Walaupun saya tidak ke gereja, yang penting saya tetap beriman. Mungkin pemikiran-pemikiran seperti ini pernah terbersit di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita diselamatkan, Allah itu tentu memiliki tujuan bagi hidup kita. Hal ini bisa kita lihat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia akan mempersiapkan kita untuk menjadi mitranya di dalam melakukan pekerjaan baik. Allah menghendaki agar kita tidak hanya selamat, tetapi agar seluruh kehidupan kita dipulihkan dan bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan memilih setiap dari kita itu bukan sekedar agar kita semua ini masuk dalam surga, tidak. Tetapi Dia juga menginginkan kita sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam Kristus dengan menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang teguh pada kebenaran Kristus. Dikatakan juga di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mungkin terkadang tidak jarang kita belum memahami bahwa kita ini dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kita mungkin belum memahami sebetulnya Tuhan yang memanggil kita nih untuk apa. Saya sendiri dulu, saya dibaptis di tahun 2007, ya, dengan setelah mengikuti 3 kali katekumen. Tetapi saya belajar dari hal ini. Ketika Tuhan sudah memilih seseorang, kita nggak bisa kabur. Mungkin kita nggak memahami kenapa Tuhan mau memilih kita. Tetapi Tuhan yang jauh lebih memahami apa yang bisa kita lakukan apabila nantinya Tuhan memilih kita dan kita bisa hidup di dalam Kristus. Dia sudah tahu itu semua, maka itu Dia memilih kita. Berbagai macam cara Dia gunakan untuk memanggil kita. Kalau saya sendiri mungkin dulu dengan hal yang di luar dugaan, saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti sebuah retret awal di Romo Yohanes. Itu pun bukan dengan tujuan untuk mengikuti retret yang memang benar-benar mau cari Tuhan, bukan. Tetapi teman saya itu karena dikirim oleh orang tua mereka untuk mengikuti retret. Ya, harapan orang tuanya mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, karena mereka diajak, mereka juga ajak saya yang dari Jakarta. Mereka itu dari Pontianak. Mereka ajak saya dari Jakarta untuk, yuk ikut yuk. Kuncinya cuman sebetulnya mau happy-happy, mau rame-ramean. Tetapi ternyata melalui retret yang saya ikuti itu, sekalipun saya jujur pada saat saya mengikuti retret itu, saya tidak paham. Karena memang fokusnya bukan mau belajar. Tetapi saya juga tidak memahami bahwa ketika pencurahan Roh Kudus, saya ikut di dalam doa pencurahan, bahkan pada saat saya mengikuti retret ini, saya belum dibaptis. Tetapi justru setelah saya mengikuti pencurahan Roh Kudus, saya
merasakan sebuah kehangatan pada saat itu dan saya merasa lemes dan terjatuh. Itu yang saya tahu sekarang namanya adalah resting. Dulu saya belum paham. Saya aja merasakan kok saya jatuh. Apakah saya merasa sesuatu pada saat itu? Yang saya rasakan hanya merasakan damai sejahtera, sukacita, rasanya kok senang ya. Tetapi sesudah itu ya saya menjalani seperti biasa. Tetapi ternyata Tuhan terus berproses. Tuhan terus memanggil. Tanpa saya sadari, di dalam hati saya memiliki satu kerinduan untuk mau mengenal Dia dengan lebih lagi. Mulai pingin tahu siapa sih Tuhan, apa sih yang bisa dilakukannya, kenapa kita mau memilih menjadi anak Tuhan. Berbagai macam hal keinginan tahu saya. Sehingga ketika diajak oleh teman-teman di gereja, ikut seminar ini, ikut seminar itu, saya ikut. Padahal saya nggak paham ikut seminar itu buat apa. Tetapi saya merasa ketika saya mengikuti, saya belajar untuk memahami Tuhan, mengerti, mulai belajar melihat cara kerja Tuhan, mulai melihat sifat Tuhan, mulai melihat janji Tuhan. Banyak hal yang saya dapatkan, yang akhirnya itu memproses kehidupan saya. Mana pernah saya terpikir bahwa saya akan berbicara di depan Bapak Ibu seperti ini saat ini. Tidak pernah terlintas sedikit pun. Tetapi Tuhan mengerti, Tuhan paham. Maka itu Dia memilih setiap dari kita sesuai dengan rencananya. Dia memiliki tujuan di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan rohani, pertumbuhan iman dan pengetahuan itu harus berjalan dengan seimbang. Iman merupakan dasar dari pengetahuan kita tentang firman Allah. Kita tahu di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kita baca firman, kita belum tahu itu benar atau kejadiannya seperti ini, seperti kita tidak melihat secara langsung. Tetapi kita memiliki iman bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar, kebenaran Allah. Dasarnya itu dulu, iman. Tanpa iman kita tidak akan memperoleh pengetahuan yang benar tentang Kristus. Sebaliknya, pengetahuan yang benar itu harus menjadi dasar bagi iman kita. Tanpa didasari pengetahuan yang benar, iman kita bisa akhirnya menyimpang dan bahkan tersesat. Hal ini sangatlah berbahaya. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang bertumbuh di dalam Kristus? Bagi umat Kristiani, kalimat ini nggak asing bagi kita. Mendengar kata-kata bertumbuh dalam Kristus itu sangat sering kita dengar. Bertumbuh dalam Kristus ini merupakan suatu hal yang sangat diinginkan Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagian orang mungkin menganggap bertumbuh dalam Kristus itu artinya hanya bertumbuh di dalam Kristus dengan hanya melakukan rajin berdoa, rajin bergereja. Ternyata itu tidaklah tepat. Kita dapat mengartikan bertumbuh dalam Kristus itu seperti benih yang ditabur, kemudian dituai, dan dia akan tumbuh serta menghasilkan buah yang sempurna. Itulah pertumbuhan. Seperti bayi kita lihat ya. Di dalam proses kehidupan menjadi dewasa, bayi itu menghadapi berbagai macam pertumbuhan. Dari bayi dia belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berlari. Dari makanan pun dia dari yang susu, makanan yang lembut, semakin keras dan semakin keras. Tidak hanya di dalam proses-proses itu, tetapi kita lihat di dalam proses pertumbuhan sang bayi menuju dewasa, orang tua pun memberikan pendidikan-pendidikan, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk bayi ini bertumbuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang benar, sehingga dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Sekalipun pada saat bayi mungkin yang kita tanamkan itu masih kebenaran menurut tradisi,
menurut apa yang diimani oleh orang tua tersebut benar. Tapi bertambah dengan berjalan dengan waktu, kita akan memproses hidup kita sehingga kita mulai bertumbuh di dalam Kristus. Kalau bayi yang bertumbuh itu kita biarkan saja. Kita cuma kasih makan, kasih minum, terus kita nggak pernah ngajarin dia. Kita bayangkan akan menjadi anak apa itu pada saat dia dewasa nanti. Pastinya tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Oleh sebab itu, apabila kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, kita perlu juga terus meningkatkan iman kita. Saat kita berkata, saya beriman kepada Yesus, kita harus sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak hanya itu, tapi kita juga harus mempercayakan seluruh kehidupan kita sepenuhnya ke dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Karena apa? Sebab Bapa selalu memelihara kita. Itu ditekankan juga di dalam Matius 6 ayatnya 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa sungguh memelihara kita. Sebelum kita mengatakannya pun dia tahu akan apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Kita juga perlu meningkatkan pengetahuan kita akan Tuhan. Selidiki dasar iman kita pada Yesus. Belajarlah mulai mengenali siapakah Yesus, mengapa dia disebut Tuhan. Benarkah keselamatan hanya dari Dia? Carilah ayat-ayat yang mendukung. Mintalah bimbingan-bimbingan dari mungkin pastor atau hamba-hamba Tuhan yang dirasa bisa membawa iman kita semakin bertumbuh. Belajarlah mengenali Tuhan kita dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh bisa mendapat pengetahuan yang benar tentang Kristus dan ajarannya. Nah, setelah pengetahuan dasar kita ini kuat, tingkatkanlah dengan apa? Dengan kita mulai menyelidiki, mencari tahu lebih lagi. Apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana untuk menjadi saksi Kristus? Bagaimana untuk bisa melakukan ajaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Jika iman dan pengetahuan kita semakin kuat, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Karena kita sudah tahu kebenarannya. Karena kita sudah tahu itu semua. Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang artinya ketika kita ingin bertumbuh menjadi seorang Kristiani yang dewasa, kita harus siap diajar dan dididik Tuhan. Mungkin didikannya akan cukup keras. Agar apa? Agar hidup kita berdisiplin dan bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan tidak sampai di situ. Dan akhirnya membuat kita benar-benar siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani lebih lagi. Nah, untuk dapat bertumbuh ke arah Kristus, kita perlu belajar meneladani Yesus. Kita perlu belajar melihat karakter apa yang dimiliki Yesus. Sehingga karakter Kristus itu sungguh bisa terpancar di dalam hidup kita. Ada beberapa karakter Kristus ketika dia menjadi manusia yang bisa menjadi teladan kita saat ini untuk dapat kita lakukan. Penuh perhatian, yang pertama, penuh perhatian. Kita lihat ya, Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 7, cerita tentang Yesus masuk ke Kapernaum, bagaimana dia melihat seorang perwira yang memohon kepadanya karena dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Yesus akhirnya berkata apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus penuh perhatian kepada sesama. Dia melihat orang-orang yang membutuhkan. Nah, apakah kita juga sudah mencontoh, meneladani Yesus? Kita lihat zaman sekarang, saya selalu bolak-balik bilang, setiap orang selalu asik dengan HP-nya sendiri.
Sampai kadang sebelahnya mau minta tolong pun kita nggak peka, kita nggak tahu. Bahkan orang sudah minta tolong pun kita nggak perhatian lagi. Perhatian kita cuma di mana? Di gadget kita. Kita asik dengan gadget kita. Nah, kita perlu perhatikan, kita perlu lihat kembali. Sehingga karakter-karakter Kristus ini menjadi satu hal yang perlu kita kita lihat untuk kita boleh mengkoreksi diri kita sendiri sehingga kita boleh terus belajar meneladani Kristus, sehingga di dalam proses perjalanan kita bertumbuh di dalam Kristus kita sungguh-sungguh akan kuat. Dan tidak hanya itu, kita pun tadi mengalami keselamatan, kita akan betul-betul bisa dipulihkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau hidup miskin dan sederhana. Yesus itu memiliki karakter yang sederhana dan mau hidup miskin. Tujuannya agar dia bisa sama seperti manusia. Kita tahu Tuhan kita begitu kaya, ya. Nah, dalam kemiskinan justru kita diajarkan banyak hal yang sangat-sangat berharga. Kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bermakna. Tetapi kalau bukan berarti kita tidak boleh kaya, ya, bukan. Tetapi kita lihat, ketika kita miskin, kita lebih menghargai sesuatu hal. Tetapi kalau kita berkelimpahan, kita tidak lagi menghargai hal itu biasanya. Bahkan tidak jarang, ketika kita sudah kaya, kita malah menjadi semakin tamak. Nah, inilah yang tidak diharapkan. Ketika menjadi kaya, ketamakan pun bertambah. Nah, jangan seperti itu. Kristus tidak memiliki karakter seperti itu. Dikatakan di dalam Filipi, kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ketiga, karakter Tuhan itu berani. Yesus itu berani di dalam dia menyatakan kebenaran, berani terus melakukan kehendak Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan waktu kita juga melihat hal-hal yang kita alami. Saya sendiri juga dulu mengalami. Saya yang selalu berada pada ketakutan, takut ini, takut itu, takut untuk mencoba hal yang baru, takut untuk mengambil keputusan, takut keputusannya salah, takut untuk mencoba melakukan sesuatu, ketakutan yang terus menguasai kehidupan saya. Dan saya belajar untuk meneladani Kristus yang memiliki karakter berani. Saya mulai menanamkan firman Tuhan di dalam pikiran saya bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri saya jauh lebih besar dibanding roh-roh lain yang ada di muka bumi. Dan saya belajar untuk lebih berani. Ketika orang menawarkan saya melakukan sesuatu, sekalipun saya tidak paham, saya belajar untuk berani menerima. Saya belajar untuk berani jatuh dan kembali bangkit. Saya belajar untuk memberanikan diri, tentunya bukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan apapun seorang diri. Kita tetap memerlukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memampukan kita melakukan itu semua. Dan terutama mengubah kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Kemudian Tuhan Yesus juga penuh pertimbangan. Kita melihat Allah Tritunggal itu selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil sebuah keputusan. Dia memikirkan kapan waktu yang tepat untuk dia melakukan sesuatu. Sama seperti kita, jangan kita terlalu terburu-buru terkadang ketika mengambil sebuah keputusan, melainkan kita perlu mempertimbangkan dampak positif, dampak negatif yang akan terjadi ketika keputusan tersebut diambil. Sehingga kita belajar untuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Ataupun mungkin kita langsung marah ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat atau pandangan kita, ya. Emosi mulai meluap. Nah,
belajarlah kita untuk lebih tenang. Dengarkan dulu. Sambil mendengar, kita saling berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita sungguh dapat memutuskan sesuatu hal dengan tepat dan bijaksana. Kemudian karakter apa lagi yang lain? Tegas. Yesus itu selalu bersifat tegas, terutama ketika dia dihadapkan pada keputusan yang sulit. Ketegasan ini bisa kita peroleh dengan kita belajar, ya. Caranya dengan melakukannya dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ketegasan ini akan selalu menuntun kita pada hidup yang memiliki tujuan. Misalnya contoh, berani nggak kita berbuat tegas, berkata tegas kepada orang yang kita tahu dia melakukan kesalahan? Berani nggak kita menegur dengan kasih? Tegas itu beda dengan galak ya. Ketika kita menemui orang misalnya melakukan hal apa dosa, selingkuh misalnya, apakah kita berani dengan tegas memberitahukan dia kebenaran bahwa selingkuh itu tidak benar? Atau akhirnya kita cuma ya sudahlah biarin saja. Mungkin dia selingkuh ada apa? Ada penyebabnya. Dia akhirnya kita ikut terbawa, ikut berkompromi dengan dosa. Nah, hati-hati dengan hal ini. Kemudian tadi juga dikatakan salah satu karakter Tuhan Yesus itu penuh belas kasih. Selain penuh perhatian, dia juga penuh belas kasih. Ketika melihat orang yang membutuhkan, dia memberikan apapun yang dia miliki. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika melihat orang yang sulit, membutuhkan pertolongan, kita mau membuka tangan kita untuk memberikan pertolongan? Ataupun kita malah berpikir bahwa, aduh, saya gimana mau menolong? Saya sendiri dalam kesulitan. Saya ada aja belum ditolong-tolong, masa saya mesti tolong orang? Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kalau Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan, dia akan terus memberikan kasihnya, menolong orang, terutama mereka yang sungguh membutuhkan. Kemudian karakter yang lainnya apa? Rendah hati. Yesus tidak butuh sanjungan orang banyak. Dia juga tidak minta dikenal oleh orang banyak. Tetapi dia memilih untuk mati dalam diri dia sendiri. Apa artinya mati dalam diri dia sendiri? Artinya apabila kamu tidak dikenal, kamu dilupakan atau tidak dianggap sama sekali, engkau menerima penghinaan dan sebagainya, tetapi kita tetap merasakan sukacita, merasa layak untuk menderita bersama dengan Kristus. Mungkin di saat kita melakukan pelayanan atau kita melakukan suatu hal buat orang lain, apakah di dalam hati kita ada keinginan untuk mau dipuji, mau diketahui bahwa, oh saya melakukan ini loh, saya melakukan itu loh. Padahal kita ketahui di mana firman berkata apa? Ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu. Sehingga kita perlu ada kerendahan hati. Kemudian penguasaan diri. Kita lihat banyak cerita di dalam Alkitab juga bagaimana Tuhan digoda. Salah satunya yaitu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus mampu menahan dirinya dari berbagai godaan si iblis. Nah, bagaimana dengan kita? Di tengah dunia yang gemerlap ini, di tengah dunia yang penuh dengan banyak sekali godaan-godaan, apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa menguasai diri kita untuk tidak masuk di dalam jebakan iblis sehingga kita masuk di dalam dosa? Ya, kita perlu memiliki penguasaan diri. Kita juga perlu belajar untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita alami, kita jangan terus mengeluh, tetapi kita bersyukur. Kita bisa melihat Yesus itu selalu bersyukur atas apa yang diberikan Bapa kepadanya. Sehingga baik itu kita rasakan baik atau kita mengalami satu hal yang tidak baik, kita belajar untuk terus bersyukur karena apa? Di balik setiap permasalahan yang kita alami itu kita percaya ada hal yang indah di balik itu semua. Selain itu, Tuhan menginginkan kita juga menjadi seorang yang pemaaf, pengampun.
tidak mendendam, ya. Kita tidak memandang apakah dosa itu berat atau tidak, tetapi Dia menginginkan kita untuk dapat mengampuni sesama kita. Dia juga penyabar, ya. Ketika kita lihat bagaimana ketika Yesus dianiaya, diejek-ejek oleh orang banyak, Dia tidak marah. Malahan yang dilakukan apa? Dia mendoakan orang tersebut agar mau bertobat. Dan kita lihat saat ini, Yesus itu sangat sabar menunggu agar manusia apa? Di dunia ini bertobat dan mau menjadi murid-murid Kristus. Dan juga kita lihat apa yang Yesus perbuat di dalam hidup kita ini sungguh tulus. Dia mengasihi manusia secara tulus, tanpa meminta apapun dari manusia. Nah, kita perlu mencoba. Masih begitu banyak karakter positif dari Yesus yang sebetulnya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah, ketika kita memiliki karakter seperti Kristus, kasih itu akan mulai terlihat di dalam diri kita. Kita menjadi penyabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya 4 ke 7 tentang kasih. Itulah karakter Kristus yang akan terlihat di dalam kehidupan orang Kristen yang sudah mengalami kedewasaan rohani. Setelah kita bertumbuh, menjalankan proses untuk bertumbuh dan mengalami kedewasaan dengan memiliki karakter Kristus, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang sempurna, yang tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ada nggak di antara kita yang tidak ingin berbuah? Saya rasa enggak. Karena apa? Karena saya yakin semua umat Kristiani yang percaya kepada Kristus ingin berbuah di dalam Kristus. Karena apa? Berbuah di dalam Kristus itu merupakan tanda di mana terjadinya kehidupan. Kita lihat kalau pohon ya. Pohon itu pohon yang selalu berbuah itu menyatakan bahwa pohon tersebut masih hidup dan sehat. Nah, kita sebagai umat Kristiani harus berbuah agar kita selalu hidup di dalam Kristus. Maka tidak akan ada kehidupan di dalam diri kita jika kita tidak berbuah di dalam Kristus. Berbuah di dalam Kristus juga merupakan sebuah kematangan yang telah terjadi di dalam diri kita sendiri dengan memiliki karakter-karakter Kristus tadi. Dan berbuah di dalam Kristus merupakan sebuah tanda di mana kita telah bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai umat Kristiani, kita harus menunjukkan bahwa kita ini telah berbuah di dalam Kristus. Banyak sekali yang dapat kita lakukan sebagai umat Kristiani untuk menunjukkan buah-buah Kristus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, kita mulai memiliki kerinduan untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita pun akan siap mewartakan kerajaan Allah kepada orang lain. Mewartakan kerajaan Allah itu nggak sulit. Bukan berarti harus dengan berkhotbah, mengajar, tidak. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang simpel. Misalnya memberikan kasih sayang kepada orang lain. Menyapa orang yang mungkin tidak pernah kita sapa. Ya. Hal-hal yang simpel kita bisa lakukan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Selain itu mungkin kita juga bisa mulai dengan bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status, agama, ras, politik, ataupun golongan. Kita tidak membeda-bedakan. Sehingga kerajaan Allah pun bisa muncul. Orang bisa melihat bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Tidak hanya itu, semangat untuk melayani pun semakin besar. Bagaimana sih cara kita melayani Tuhan? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah berbuah di dalam Kristus,
Melayani Tuhan itu bukan lagi hal yang tidak biasa. Kita bisa menunjukkan buah Kristus melalui pelayanan-pelayanan Tuhan di dalam diri kita. Mungkin dengan bakat-bakat atau talenta yang diberikan kepada Tuhan, kita bisa mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan tidak perlu diminta-minta, tapi kita dengan senang hati mengajukan diri, karena kita apa? Kita mau memperbesar kerajaan Allah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan telah mempercayakan segala talentanya buat kita dan kita mau mengembalikan itu agar apa? Agar semua orang pun bisa merasakan kasih Allah, kuasa Allah yang begitu nyata. Saya sendiri belajar bertumbuh di dalam Kristus melalui komunitas. Kita berada di dalam komunitas, itu bisa komunitas di gereja ya, komunitas yang paling kecil di dalam keluarga kita sendiri, atau komunitas yang lebih besar di dalam dunia sosial dan dimanapun kita berada. Saya pribadi, saya banyak belajar di dalam komunitas gereja, di mana saya baru mengenal Tuhan, saya mulai mencari Tuhan, saya mulai memiliki kerinduan untuk bisa berbagi kepada sesama atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Semua itu tidak mudah. Dulu itu saya adalah seorang pribadi yang sangat tidak percaya diri. Yang tadi saya bilang, saya nggak pernah terbersit bisa berbicara depan Bapak Ibu semua. Mau berbicara pun saya nggak berani. Karena apa? Karena saya takut orang itu tidak paham dengan apa sih sebetulnya yang saya mau sampaikan. Nggak mengerti. Akhirnya saya cenderung nggak bisa. Saya selalu berusaha untuk bekerja, melayani di balik layar. Apakah salah? Tidak. Tetapi hal itu bukan karena saya ingin melayani di balik layar, tetapi karena tidak percaya diri. Saya terlalu pesimis, merasa diri tidak pantas, merasa diri tidak mampu, dan sebagainya. Saya nggak bisa bernyanyi, dan sebagainya. Tetapi di dalam proses saya mengikuti Tuhan, Tuhan mulai menunjukkan kebenaran-kebenarannya. Seperti yang tadi saya katakan, roh Tuhan yang ada pada diriku jauh lebih besar daripada roh lain. Saya mulai belajar untuk memegang firman Tuhan itu, menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Saya merasa saya tidak bisa bernyanyi. Dan saya mulai, karena saya hobi nyanyi. Biarpun nggak bisa nyanyi, saya hobi nyanyi. Dan saya belajar. Akhirnya saya belajar untuk nyanyi-nyanyi biasa di mobil dan sebagainya. Tapi suatu hari diminta bantuan oleh teman di dalam komunitas untuk menjadi singer. Ya saya ikut, saya bersyukur. Setidaknya saya diminta menjadi singer, berarti saya nyanyi nggak ngaco-ngaco amat. Tetapi di dalam proses itu, ternyata tidak berjalan dengan begitu saja. Iblis juga nggak suka kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Dia nggak suka kita melayani Tuhan. Dia nggak suka kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apalagi yang paling dia nggak suka adalah kita berubah menjadi lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat saya nggak bisa bernyanyi, saya diminta menjadi singer, saya bernyanyi. Kemudian satu hari ada seseorang teman saya, dia cukup fasih dalam bernyanyi, dia pandai not dan sebagainya. Dia mendadak ngomong sama saya, Lady, kamu nyanyi sih bisa, oke ya, dia bilang. Tapi kok nada kamu aneh ya? Suara kamu aneh, dia bisa bilang gitu. Terus saya bilang, oh saya juga nggak tahu, saya bilang. Ya karena memang saya nggak paham, saya bukan orang yang pandai bernyanyi. Tetapi ternyata perkataan yang sangat simpel itu masuk di dalam pikiran saya. Sehingga ketika di lain kesempatan teman saya meminta saya untuk bernyanyi kembali, pikiran itu selalu menghantui saya. Kamu nggak bisa bernyanyi. Pernah sampai satu hari saya sudah di depan bernyanyi singer. Itu pikiran itu mendadak muncul. Yang akhirnya membuat saya merasa rendah diri kembali. Oh iya, saya mungkin nggak bisa bernyanyi. Bukan tempat saya di sini. Tetapi saya belajar bahwa Tuhan itu kalau sudah memilih seseorang, Dia akan menolong kita, memampukan kita melakukan segala sesuatu asalkan kita mau berserah dan bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya
Saya belajar untuk membuang pikiran itu dengan firman-firman dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, yang akhirnya membuat saya bisa berpikiran positif. Saya percaya bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada saya itu bukan siapa yang minta, tetapi itu adalah Tuhan yang memintanya. Dan ketika Tuhan memberikan sesuatu pelayanan kepada kita, berarti dia merasa bahwa kita mampu. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih. Saya berusaha tanamkan itu di dalam pikiran saya. Dan akhirnya saya bisa melawan pikiran itu dan saya bisa melakukan pelayanan dengan baik. Saya tidak marah dengan orang itu. Saya juga belajar untuk menerima setiap masukan-masukan. Mungkin masukan-masukan yang diterima terkadang tidak enak bagi kita. Tetapi itulah satu proses kedewasaan yang perlu kita hadapi. Di dalam menjalani itu mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi jangan terus kita mundur. Kita ingat kepada karakter-karakter Kristus tadi. Kita harus belajar menjadi penyabar, menjadi pengampun, ya, penguasaan diri perlu ada, sehingga kita belajar untuk bisa melakukan itu. Sehingga apa yang saya peroleh, saya memperoleh kemenangan. Kemenangan apa? Saya bisa melawan ketakutan saya. Saya bisa melawan pikiran negatif saya yang mengatakan bahwa saya tidak mampu. Ternyata saya bisa dengan dimampukan oleh Tuhan. Dan saya bisa dipercaya menjadi singer, menjadi WL, dan ya bisa bernyanyi lah, biarpun saya nggak paham not, tapi saya bisa lah bernyanyi. Banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam proses saya berkomunitas. Tetapi di dalam proses itu saya melihat, saya banyak belajar mematikan kedagingan saya. Belajar untuk mengubah hal-hal yang tadinya menghantui saya. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu memproses hidup kita di dalam hal-hal yang kita alami di dalam hidup ini, baik melalui komunitas, baik melalui keluarga kita, sehingga saya lihat berjalan dengan waktu saya bertumbuh menjadi pribadi yang semakin positif, menjadi pribadi yang semakin berani, semakin bersemangat untuk mewartakan kebesaran Tuhan, bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk membawa semakin banyak jiwa kepada Tuhan. Begitu juga harapan saya kepada kita semua. Apapun yang kita alami, jangan kita menyerah, tetapi kita jalani proses Tuhan ini. Karena melalui proses ini justru kita belajar untuk semakin bertumbuh, yang membuat kita semakin dewasa di dalam rohani, dan terutama kita dewasa di dalam iman akan Tuhan. Di mana melalui setiap permasalahan-permasalahan kita hadapi, kita akan bisa melihat rencana Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita, bagi diri kita, untuk dapat kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kita semua untuk mau terus belajar, terus bertumbuh menjadi seorang Kristiani yang dewasa, yang memiliki karakter Kristus di dalam diri kita, sehingga kita dapat berbuah di dalam Kristus. Dan sungguh-sungguh kita bisa menjadi mitra Allah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.